Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno adalah salah satu tokoh terbesar di Asia abad ke-20 sekaligus merupakan tokoh sentral kemerdekaan Indonesia. Ia adalah sosok yang karismatik, tegas, berani, cerdas dan hangat. Namun, bagaimanapun Bung Karno, ia tetaplah manusia biasa yang bisa menangis. Tercatat dalam sejarah, ada 4 momen yang membuat sang putra fajar itu berderai air mata. Apa saja? Temukan jawabannya hanya di Seluk Muda. Saat pertama kali membaca isi Pancasila. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, terekam jelas momen bersejarah tangisan Soekarno saat di hadapan peserta sidang BPUPKI. Soekarno membacakan butir demi butir ideologi Pancasila dengan berderai air mata. Momen pembacaan Pancasila sebagai sebuah ideologi berbangsa dan bernegara pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut kemudian dijadikan hari lahir Pancasila. Tangisan Soekarno di bahu tokoh pejuang Aceh. Ketika sedang marak-maraknya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948, Bung Karno kemudian melakukan mobilisasi massa ke berbagai daerah termasuk ke Aceh. Di Aceh, ia bertemu dengan tokoh pejuang Aceh, Daud Berh. Di momen itu, Daud Berh bersedia untuk bergabung dengan Republik asalkan dengan syarat yaitu rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Bung Karno lalu mengiyakan syarat itu. Namun, melihat keraguan rakyat Aceh, Bung Karno seraya meneteskan air mata sambil berkata, "Wallah, billah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam." Tangisan saat menandatangani hukuman mati sahabatnya. Soekarno adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki banyak sahabat dekat. Hal itu karena kehangatan Soekarno kepada siapa saja. Salah satu kisah haru terjadi ketika Soekarno dengan berat hati harus menandatangani surat eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepada sahabatnya sendiri, yaitu Kartosuryo, sebagai pimpinan DITI yang ingin membelot dari NKRI pada tahun 1962. Bung Karno bahkan sempat menunda menandatangani surat tersebut. Namun, akhirnya Bung Karno harus menandatangani surat eksekusi mati sahabat karibnya sambil meneteskan air mata. Alhasil, sang sahabat Kartosuryo pun dieksekusi mati karena konsekuensi membelot dari Republik Indonesia. Tangisan Bung Karno di pusaran makam Ahmad Yani. Saat meletusnya tragedi berdarah 30 September 1965, terdapat 7 tokoh paling penting kala itu yang direnggut nyawanya. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani, yaitu orang kesayangan Bung Karno kala itu. Atas kematian orang yang ia rencanakan untuk menggantikan posisinya sebagai presiden dengan cara mengenaskan itu membuat hati Soekarno tak kuasa membendung kesedihan. Di depan makam jenderal kesayangannya, ia tak kuasa menangis, meneteskan air mata atas kepergian sang jenderal itu. Sahabat Seluk Muda, itulah 4 tangisan Bung Karno yang tercatat dalam sejarah Indonesia.